Baik, shalom, selamat malam semua. Jadi hari ini beta akan sharing sedikit tentang firman Tuhan dengan teman-teman semua di tempat ini. Ayat firman Tuhan yang beta ambil untuk sharing pada sore hari ini dari Filipi 4 ayat 6. Karena cuma satu ayat, jadi diundang teman-teman semua bangkit berdiri untuk kita baca sama-sama. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan syukur dengan ucapan syukur. Silakan duduk, terima kasih. Dari ini firman diambil satu tema, yaitu jangan khawatir karena Tuhan menyertai kita. Tuhan itu Maha tahu. Dia tahu semua apa yang ketong inginkan, apa yang ketong cita-citakan, apa yang ketong doakan. Dia tahu semua. Tapi ketong sebagai manusia ini, apalagi sebagai anak-anak muda, cenderung yang namanya rasa khawatir. Dan memang bisa ketong pungkiri kalau semua manusia punya yang namanya rasa khawatir. Entah itu tentang sekolah, kuliah, pekerjaan, keluarga, masa depan. Pasti ketong ada yang namanya rasa khawatir. Mau sedikit atau banyak pasti ada pernah di mana ketong rasa khawatir. Nah, rasa khawatir itu apa? Jadi seperti menurut yang beta baca dari internet, khawatir adalah perasaan gelisah yang terjadi ketika pikiran terfokus pada kesulitan saat ini atau masalah potensial yang benar-benar belum terjadi. Jadi, ketong pikiran tuh hanya memikirkan hal-hal negatif. Kayak ketong mau melakukan segala sesuatu, ketong takut, ketong khawatir kalau ketong buat ini nanti dia hasil akan baik seperti orang lain atau sonde, akan sukses kayak orang lain atau sonde. Ketong khawatir, ketong selalu khawatir tentang apa yang ingin ketong lakukan. Jadi ketong bisa ambil langkah baru dalam ketong hidup kalau ketong selalu khawatir. Dan khawatir ini juga jadi pendampak bagi ketong tuh buruk karena ketong bisa maju, selalu terpaku pada apa yang ketong lakukan. Sekarang ketong selalu ada dalam ketong zona nyaman, sonde berani keluar dari ketong zona nyaman. Nah, dari ini firman Tuhan mau bilang kalau ketong tuh jangan khawatir. Iya, mungkin ketong dalam masalah yang berat. Ketong pasti dalam hidup misal mengalami masalah. Karena kalau selama hidup semungkin yang namanya kalau dalam hidup tuh sonde ada masalah. Tapi Tuhan mau bilang kalau ketong harus hadapi itu semua masalah dengan tenang dan jangan khawatir. Nah, cara untuk supaya ketong jangan khawatir tuh kemana? Beta ambil dari ini firman Tuhan, diambil 2 poin cara untuk ketong jangan khawatir. Poin pertama, nyatakan ketong punya keinginan, ketong punya kekhawatiran kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Menurut beta, poin pertama ini adalah poin dasar atau poin penting dari semua yang harus ketong lakukan supaya ketong jangan khawatir dalam melakukan segala sesuatu dalam ketong hidup. Kenapa harus nyatakan semua dalam doa dan permohonan? Karena doa itu merupakan cara ketong untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Cara ketong untuk cerita semua ketong masalah kehidupan, ketong kekhawatiran, ketong ketakutan, semua Tuhan, semua lewat doa. Dan lewat doa ketong bisa ceritakan semua secara belak-belakan, secara terus terangan dengan Tuhan. Kalau ketong bisa cerita semua ketong cerita kehidupan tentang sekolah, pendidikan, ke teman, ke saudara, keluarga, berarti ketong harus lebih bisa cerita itu semua ke Tuhan dan harus lebih terbuka dengan Tuhan. Karena Tuhan tuh setiap hari rindu ketong datang untuk berdoa, cerita dengan Dia. Iya, Dia tahu semua, Dia tuh Maha tahu, Dia tahu semua apa yang ketong lakukan. Dia tahu ketong kehidupan dari awal sampai akhir, dari ketong pertama hidup dalam kandungan sampai nanti meninggal pun Dia sudah tahu semua. Tapi Dia mau ketong anak-anak datang untuk berdoa, untuk cerita semua, karena Dia tuh rindu untuk datang. Dia tuh rindu ketong membangun komunikasi yang baik dengan Dia. Dan cara ketong untuk berkomunikasi dengan Dia itu ya lewat doa. Dan kunci untuk hubungan lebih baik itu berkomunikasi. Poin kedua, ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, ucapan syukur itu apa? Ucapan syukur dapat diartikan sebagai tanda terima kasih dan memuji kepada seseorang atau apa yang telah memberi kenikmatan dan kebaikan kepada kita.
Kotong semua di sini tahu kalau Tuhan itu baik, maha baik. Dia selalu memberikan yang terbaik untuk kotong. Dia punya anak-anak, dia selalu akan kasih yang buruk untuk kotong. Dia pasti akan siap yang terbaik untuk kotong. Apapun yang kotong doakan, kalau itu baik, pasti dia akan kasih. Dan kalau dia kasih, dia akan kasih di waktu yang tepat, di waktu dimana betul-betul apa yang kotong doakan tuh akan berguna dan bermanfaat untuk kotong pun diri sendiri. Dan itu pasti dia akan kasih yang terbaik. Dia soalnya mungkin kotong doa A dan itu barang yang baik untuk kotong, dan dia kasih hal lain mungkin karena dia sudah siapkan yang terbaik untuk kotong. Segala sesuatu dalam kotong hidup tuh Tuhan sudah rancang. Jadi jangan pernah khawatir tentang apapun. Jangan khawatir tentang akan sekolah kemana, kuliah kemana, kerja kemana, keluarga nanti kemana, pekerjaan kemana. Jangan takut karena semua itu Tuhan sudah atur. Semua sudah ada dalam Tuhan punya rancangan. Dan Tuhan punya rancangan itu sudah pernah yang namanya gagal. Dan sudah akan gagal, itu pasti. Dan pasti dia akan siapkan yang terbaik untuk kotong dia punya anak-anak. Karena kotong ini dia punya anak-anak, mau seburuk apapun kotong tetap dia punya anak-anak, dan dia itu bapak yang baik. Dia menerima kotong apa adanya. Dia sudah minta pamrih, tanpa pamrih maksudnya. Karena itu beta mau kotong semua, ajak kotong semua untuk selalu mengucap syukur dalam segala kotong pun hidup, baik dalam susah, senang, suka, duka. Kotong harus selalu yang namanya mengucap syukur. Karena mengucap syukur tuh, karena kotong sudah bisa balas apa yang Tuhan lakukan dalam kotong pun hidup. Yang kotong bisa lakukan hanya ucap syukur. Jadi kotong ya kalau bisa ya sadar diri lah untuk selalu mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan kasih untuk kotong. Dia ada sedikit cerita, mungkin kesaksian yang berkaitan dengan 2 poin ini. Ini ceritanya pas beta kelas 9 atau kelas 3 SMP akhir, sudah mau dekat lulus sekolah. Itu jujur di akhir-akhir agak-agak khawatir, bukan agak tapi terlalu khawatir karena bingung habis ini mau lanjut SMA atau SMK. Kalau lanjut SMA nih, SMA mana? Sebenarnya kalau SMA mana, su tahu. Mau SMA 3 hanya ya SMA 3 nih orang bilang masuk susah, apalagi dia punya nilai ini terlalu tinggi-tinggi amat untuk masuk SMA 3 jurusan IPA. Di situ kayak khawatir, takut terlalu untuk masuk. Itu setiap malam berdoa, hanya bisa berdoa kayak Tuhan, kalau Tuhan berkenan tolong bantu beta untuk bisa masuk SMA 3 jurusan IPA. Terus begitu siap berkas-berkas semua, daftar. Itu justru pas daftar tuh jujur agak rada takut karena dia punya sistem itu hari kan daftar online agak bermasalah, loading agak lambat, jadi masuk terlambat. Itu pikir penuh, ternyata puji Tuhan belum. Puji Tuhan masuk. Masuk semua. Terus dari sekolah bagi angket peminatan. Di situ ada angket peminatan tuh ada pilih jurusan. Ada jurusan IPA, IPS, bahasa. Terus ada satu pilihan di situ bilang keputusan kasih di pihak sekolah. Jadi sekolah yang tentukan, kotong bisa masuk jurusan mana. Di situ bingung mau pilih IPA, takut terlalu pede bisa masuk IPA. Jadi langsung sudah biar pilih yang keputusan diserahkan ke pihak sekolah sah. Habis itu kas masuk kembali berkas-berkas, kas masuk angket peminatan. Terus dari sekolah panggil untuk tes. Ini tes nih kayak bisa tentukan kotong masuk jurusan mana, IPA, IPS atau bahasa. Di situ sebelum masuk ruang tes kita sudah takut karena aduh ini masuk nih besok ini tes nih dalam bentuk apa. Kalau soal-soal matematika kan aduh rada-rada aja soalnya bisa terlalu jago matematika. Hanya di dalam dia punya soal tuh bukan soal matematika, jadi cuma soal kayak cuma tanya-tanya hal-hal hal-hal dasar saja. Jadi be jawab sesuai apa yang be tahu. Di situ sebelum jawab be berdoa, Tuhan ini be jawab apa yang be tahu sah. Kalau masuk jurusan apa sudah be pasrah kalau bukan IPA ya itu dari Tuhan Terus tunggu pengumuman karena masih sekolah online dong, pengumuman online. Dan puji Tuhan masuk IPA. Di situ aduh bersyukur terlalu rada-rada bersyukur dan takut soalnya masuk IPA nih jadi anak IPA rada-rada takut. Pas masuk IPA bersyukur, tapi sampai di situ masih takut karena be di sekolah pendiam, susah cari kawan. Jadi beta takut kayak kalau masuk di kelas nih ada kawan kosonde dong datang bawa omong dan be kosonde, masa beta yang harus mulai duluan. Beta sonde tahu mau omong apa kalau omong duluan yang dong. Jadi be doa Tuhan be begini pendiam malu-malu begini nih sampai di kelas nih mau omong apa dengan kawan-kawan dong dalam grup kelas nanti masa guru omong beta son tanggapi,
masa kawan-kawan mau ngasih di grup kita diam-diam sah, kasih kacang dong sah. Jadi doa Tuhan semoga dapat kawan-kawan baru yang baik, guru-guru yang baik. Terus pas bagi kelas, pas masuk dalam grup WhatsApp, ternyata gue bisa satu kelas dan bepu kawan SD yang dulu katong satu kelas, dan itu bepu bestie dong di SD. Jadi kayak aduh terlalu bersyukur karena yang gue minta di Tuhan tuh hanya kawan baru yang baik, bukan ketemu lagi dengan kawan lama, tapi bisa ketemu ulang dengan kawan lama, terus dapat kawan baru yang puji Tuhan baik-baik sampai sekarang katong ya dong welcome begitu, dan beta datang ajak omong, kalau ada apa-apa datang bantu, kalau dia susah betanya dong jawab begitu. Jadi bersyukur terlalu dapat Tuhan karena untuk bisa masuk di SMA 3 jurusan IPA, terus bisa dapat teman-teman yang baik, guru-guru yang baik, itu semua Tuhan betul-betul bantu. Jadi bersyukur terlalu untuk Tuhan, kepada Tuhan. Jadi dari Bepung cerita dan Bepung sharing hari ini bisa disimpulkan kalau kotong itu sonde boleh khawatir tentang apapun dalam kotong pun hidup. Kotong hanya perlu nyatakan semua kotong pun keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan. Dan kotong juga sonde boleh yang namanya bersyukur. Kalau Tuhan sudah kasih apa yang kotong minta, kotong sonde boleh yang namanya, kalau Bepukan bilang muntaber, mundur tanpa berita dari Tuhan. Jadi kotong harus selalu bersyukur, kotong harus tahu diri, harus bersyukur karena kotong akan pernah bisa balas apa yang Tuhan kasih untuk kotong. Yang kotong bisa lakukan hanya bersyukur, dan kotong harus selalu berdoa. Kalau kotong mau Tuhan menjawab kotong pun doa, kotong harus setia dalam doa. Sonde boleh doa ini hari Tuhan sonde jawab, langsung Tuhan sonde jawab besok doa nih. Kotong harus tetap bersyukur, kotong harus selalu setia dalam doa, dan harus selalu nyatakan semua kotong pun keinginan, kotong pun kekhawatiran, kotong pun ketakutan semua kepada Tuhan, dan selalu mengucap syukur. Mungkin hanya ini yang bisa dibagikan untuk teman-teman semua. Kalau ada yang salah-salah, minta maaf. Dia baru belajar. Terima kasih. Diundang yang